Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. PWNU Lampung launching gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama hari ini. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU bakal melaunching gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU hari ini dengan sejumlah goal yang ingin dicapai. Kegiatan launching GKMNU yang bakal berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung hari ini pada Rabu 24 Januari 2024 juga sekaligus untuk melatih PWNU Lampung masa khidmah 2023 sampai 2028. Di tahun 2023 telah diluncurkan GKMNU di 5 provinsi. Lalu di 2024 juga ada 5 provinsi lagi termasuk salah satunya Lampung. Kegiatan tersebut bakal dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menteri Agama Haji Yakut Khalil Kaumas, dan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni. Berbicara goal yang akan dicapai, dalam kesempatan tersebut bakal dilakukan Memorandum of Understanding dengan 7 perguruan tinggi dan 3 perbankan. Melibatkan 4 kampus negeri di Lampung dan 3 kampus NU, yaitu UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, IAIN Metro, Universitas Ma'arif Lampung, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, juga Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Untuk perbankan melibatkan 2 perbankan berbasis syariah dan 1 perbankan konvensional. Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Dimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta rombongan di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung dalam acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat tahun 2023-2028 serta launching gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan kami silakan kembali pengambilan gambar selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan silakan kembali ke Subhanul Waton. Kami membacakan surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 257/PB.01/A.2 Romawi 01.44/99/10/2023 tentang
pengesahan PWNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik Menteri Agama Republik Indonesia 23 tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah garis miring 13 April 2023 Masehi tentang penunjukan dan pengesahan SK Caretaker PWNU Lampung dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028 dengan susunan sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 26 Oktober 2023 Masehi dan berakhir pada 26 Oktober 2028 Masehi. Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am ditandatangani, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum ditandatangani, dan Dr. Anas Haji Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Selanjutnya, kami mohon kepada nama-nama yang akan kami sebutkan untuk berkenan menempati tempat yang telah disiapkan. Lampiran surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 257 garis miring PP 01 garis miring A titik 22 1 2023 tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 26 Oktober 2023 Masehi. Susunan PWNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Mustasar Kiai Haji Arif Mahya, Kiai Haji Samsuddin Tahir, Kiai Haji Ma'ruf Adnan, Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Masturul Huda, Kiai Haji Muhsin Mahalli, Kiai Haji Hafiduddin Hanif, Kiai Haji Muhsin Abdillah, Kiai Haji RM Soleh Baijuri MHI, DRS Kiai Haji Zakaria Ahmad, Kiai Haji Mukhtar Sa'rani, Dr. Kiai Haji Khairuddin Tahmid MH, Kiai Haji Ahmad Isamuddin MAD, Kiai Haji Fathul Mujib, Kiai Haji Badrul Zaman, Habib Asadullah Asgaf, Hajjah Haryanti Safrin SH, HM Alzir Dianis Tabrani SH, Haji Ismet Roni, Yuhadi SHI MH, DRS Haji Mukhlis Basri MM, Profesor Dr. Hajjah Lusmeiya Afriani, Profesor Dr. Hajjah Siti Nurjannah, DRS Haji Kudratul Ikhwan MM, Dr. Haji Nasrullah Yusuf SE MBA, Kiai Haji Dardiri Ahmad, Haji Habib Purnomo. Syuriah
Rais Kiai Haji Shadiqul Amin, Wakil Rais Dr. Kiai Haji Yahya Ulumuddin, Wakil Rais Kiai Haji Sa'dullah, Wakil Rais Kiai Haji Abdul Khalik Amrullah Adnan, Wakil Rais Dr. Andes Kiai Haji Basharuddin Maisir, Wakil Rais Profesor Haji Wan Jamaluddin, Wakil Rais Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Badruddin, Wakil Rais Profesor Dr. Kiai Haji Ainul Ghani, Wakil Rais Kiai Haji Sujati Saddad, Wakil Rais Kiai Haji Ahmad Dahlan Rashid, Wakil Rais Dr. Andes Kiai Haji Dimyati Amin, Wakil Rais Kiai Haji Muhammad Fadali, Wakil Rais Dr. Kiai Haji Abdul Adib MPD, Wakil Rais Dr. Kiai Haji Abdul Syukur, Wakil Rais Kiai Haji Munawwir, Wakil Rais Kiai Haji Idrus Jamalul Lail Syafi'i, Wakil Rais Dr. Kiai Haji Nasruddin Maksum, Wakil Rais Kiai Haji Badruddin, Wakil Rais Kiai Haji Maulana Malik Ibrahim, Wakil Rais Kiai Haji Nur Komarudin, Kiai Haji Ahmad Maksum Abrar, MPDI, Wakil Katib Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur, Wakil Katib Kiai Haji Harisuddin Zamas, Wakil Katib Deres Haji Mundir Ahmad Syukri, Wakil Katib Kiai Haji Imam Sibawe, Wakil Katib Kiai Haji Saiful Ulum Syuhada, Wakil Katib Kiai Haji Imam Rafi'i, Wakil Katib Kiai Ahmad Rifai, Wakil Katib Gus Muhammad Yusuf Zakaria, Wakil Katib Dr. Isnaini MAG, Wakil Katib Dr. Andi Akbar, Wakil Katib Edi Sudrajat STHI, Wakil Katib Gus Munir Abdul Haris, Wakil Katib Kiai Habibul Muttaqin, Ahwan, Profesor Dr. Afif Ansari, Dr. Andes Haji Haidir Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia beserta rombongan di Hotel Grand Fairview, Bandar Lampung dalam acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat tahun 2023-2028. Izin kami lanjutkan dia Ketua Dr. Haji Puji Raharjo Surno SAG SS Ambon, Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Alam Syah MAG, Wakil Ketua Gus Umar Sori Husnan, Wakil Ketua Gus Ahmad Rofiki Jamaluddin, Wakil Ketua Haji Solihin SAG MH, Wakil Ketua Dr. Haji Maulana Muflis, Wakil Ketua Dr. Haji Andi Warisno, Wakil Ketua Daerah Hajah Jawharoh Haddad, Wakil Ketua Kiai LD, Wakil Ketua Dr. Haji Roshidi MA, Wakil Ketua Daerah Haji Makmur MAG, Wakil Ketua Dr. Tri Santoso MAG, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Junaidi Jamsari MM, Sekretaris Haji Hidir Ibrahim MSI, Wakil Sekretaris Hayatul Islam SE MAK, Wakil Sekretaris Afid Abrari SHI,
Kiai Haji Miftahul Ahyar Rais Am ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori Khatib Am ditandatangani, Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf Ketua Umum ditandatangani, dan RSJ Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal ditandatangani. Selanjutnya mohon perkenan Wakil Ketua Umum Perusahaan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Amin Said Husni untuk melantik kepengurusan PWNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. La ilaha illallah. التي هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة. Silakan diikuti. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama bi'ala'i kalimatillah allati hiya al-'ulya بقيادة علماء أهل السنة والجماعة.
Coba komunikasi dia orang. Coba. 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 Coba komunikasi dia orang. Coba.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Dr. Haji Puji Raharjo, SAG SSMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat saya yang lintas agama, saya izinkan saya menyampaikan salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebutkan yang pertama, yang terhormat Sohibul Wilayah Gubernur Lampung, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Arinal Junaidi, karena beliau yang punya wilayah Provinsi Lampung kita sebut duluan. Dan beliau yang ikut juga menawar hotel ini. Jadi dapat harga murah. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimi, yang mewakili Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau sedianya akan hadir sampai semalam, tapi tiba-tiba mendadak hari ini dipanggil ke istana, sehingga pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Pil Kamarudin Amin. Sugeng rawuh di Lampung, Pak Dirjen. Yang sama-sama kita hormati juga, beliau hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang pada hari ini beliau keluar negeri, yang mewakili oleh Wakil Ketua Umum, dan beliau sekaligus guru ngaji saya dulu pada saat di pesantren. Kiai Haji Dr. Andes Amin Said Husni. Yang saya hormati dan kita sama-sama takdimi, anggota DPR RI dan DPD RI yang pada kesempatan hari negeri yang mewakili oleh Wakil Ketua Umum, dan beliau sekaligus guru ngaji saya dulu pada saat di pesantren. Kiai Haji Dr. Andes Amin Said Husni. Yang saya hormati dan kita sama-sama takdimi, anggota DPR RI dan DPD RI yang pada kesempatan hari ini hadir baik sebagai undangan maupun sebagai pengurus yang dilantik,
ada sahabat M. Kadafi, ada Pak Senior Kiai Haji Mukhlis Basri, kemudian ada Pak Bustami Zainuddin, ada juga Mbak Jihad Nurlela. Yang saya hormati dan sama beliau ini dan saya patuhi, beliau staf khusus Menteri Agama, Bapak Dr. Haji Nuruz Zaman. Beliau semalam diperintah oleh Gusmen untuk kesini sehingga beliau nyampe Bandar Lampung subuh. Terima kasih, Bib Zaman. Yang saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung, terima kasih Pak Kapolda sudah hadir, Pak Danrem, kemudian yang mewakili Pak Kajati, kemudian yang mewakili Dan Lanal dan Lanut, Bapak Ketua DPRD, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, yang saya hormati para bupati dan wali kota seprovinsi Lampung. Tadi ada juga yang dilantik, Bunda Eva Adriana, terima kasih. Kemudian Pak Raden Adipati, kemudian Bang Musa Ahmad, dan ada Pak Dawam, ada Pak Bupati Tulang Bawang, dan seluruh bupati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati mustasyar, para mustasyar, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, para kiai, Rois Suriah, Kiai Haji Shodiqul Amin beserta jajaran Suliah, pengurus Tanfiziah dan Akwan, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, para pimpinan Majelis Lintas Agama, para kiai pimpinan pondok pesantren, para Pak Sekretaris Daerah, Insinyur Haji Farih Rizal Darminto, para kepala dinas instansi seprovinsi Lampung, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan ormas Islam, wabil khusus yang saya hormati sahabat saya, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Bapak Profesor Dr. Sudarman. Saya dan Pak Darman ini, terima kasih Pak Darman, ini sama-sama Islam Nusantara. Biasanya ketua NU, ketua Muhammadiyah, ya cocoknya namanya Kiai Haji Amin Said Husni, gitu. Atau Kiai Haji Muhyiddin Thohir, tapi saya dan Pak Darman ini sama-sama Islam Nusantara. Nama saya Puji Raharjo, kalau diarabkan itu Khairus Salim. Pimpinan partai politik yang pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, wabil khusus Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2023 yang sudah mengundurkan diri, Mbak Nuni. Yang saya hormati para pengurus cabang Nahdlatul Ulama seprovinsi Lampung, para pengurus badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, para pimpinan perguruan tinggi baik negeri atau swasta, baik perguruan tinggi NU ataupun bukan perguruan tinggi NU, para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama seprovinsi Lampung, pengurus muslimat, fatayat, ansor,
IPNU, IPPNU, semua kader Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Bapak, Ibu, hadirin undangan, para pimpinan perbankan yang juga berkenan hadir, semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang cukup sakral ini, cukup unik, tanggal 24 bulan 1 tahun 2024, kita semua bersama-sama bisa hadir di ruangan ini, di hotel tertinggi di Pulau Sumatera, dan insya Allah Nahdlatul Ulama yang pertama menggunakan hotel ini dalam skala besar. Saya tadi lupa menyebut ada Pak, ini saya kalau kualat kalau nggak disebut ini. Ada Rois Suriah PBNU, Kiai Wahid Jamas, ada Katib Suriah PBNU, Kiai Muhyiddin Thohir, lupa tadi Kiai. Terus kemudian ada Wakil Sekretaris Kiai Nur Hidayat, kemudian ada Kiai Marjuki Wahid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah semua yang hadir di ruangan ini akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Para yai, pimpinan pondok pesantren, pengurus NU sekalian yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama hadir dalam kegiatan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang dirangkai dengan peluncuran atau launching Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. GKMNU yang nanti akan di-launching oleh Pak Dirjen, ini adalah bagian dari ikhtiar Nahdlatul Ulama untuk membangun bangsa ini. Karena ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka mungkin dalam terminologi agama bisa diterjemahkan adalah siksa pada setelah meninggal dunia. Tapi kehidupan yang tidak sejahtera, kehidupan yang tidak harmonis itu juga bagian dari neraka di dunia. Oleh karena itu NU dalam kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mencanangkan Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Keluarga yang baik akan menciptakan negara, masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan mewujudkan negara yang baik. Mari kita mulai, semua keluarga NU, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Dari keluarga kita masing-masing untuk bersama-sama mewujudkan keluarga maslahah ini. Kalau orang NU setiap habis salam, setiap selesai sholat wajib, itu orang NU pasti baca wirid dulu. Membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari kita wujudkan istighfar kita dalam keseluruhan rangkaian kehidupan kita. Kemudian kita juga membaca tasbih. Subhanallah. Mari kita tundukkan diri kita bahwa kita hanya bagian kecil dari ciptaan Allah. Dan kita juga baca hamdalah.
Mari kita mensyukuri karunia yang kita terima sehingga kita bisa bersama-sama keluarga Nahdlatul Ulama bisa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana tadi dalam baiat tadi, mulai dari unit terkecil kita dalam keluarga. Para yai hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan pelantikan dan launching GKM-NU. Terima kasih juga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Pak Menteri Agama yang juga sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada seluruh Forkopimda yang sudah berkenan hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semuanya. Saya yakin kehadiran kita semua pada kesempatan ini membuktikan bahwa kita cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Walaupun demikian, kami pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruhnya. Wabil khusus kepada kader-kader NU yang harus dari kemarin sudah berangkat dari kampungnya yang jauh. Kepada ibu-ibu muslimat, kepada kader Fatayat, kepada Ansor Ibnu dan IPPNU yang sudah berangkat dari kecamatannya masing-masing dari kemarin atau harus berangkat sebelum subuh dari rumahnya untuk mencapai di sini pada pagi hari ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu keseharian Bapak Ibu semua. Kepada semua yang hadir kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan, kemudian penempatan tempat duduk, kemudian penerimaan dan sebagainya, ini kurang memenuhi harapan kita semua. Ini yang dapat disajikan oleh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, kegiatan pelantikan ini semuanya mandiri dibiayai oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus tadi yang dilantik semuanya itu mulai ada yang iuran 200.000, 300.000, 1 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan ada yang 100 juta. Termasuk Pak Gubernur ikut membantu secara pribadi. Juga Ibu Wali Kota, kemudian Ibu Bapak-Bapak Bupati. Bu Wali Kota Bandar Lampung terima kasih, Pak Bupati Lampung Tengah, Bupati Waikanan, Bupati Tulang Bawang, semuanya, Pak Dawam juga terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya ingin banyak bicara banyak, tetapi pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan sambutan arahan dari Ketua Umum PBNU yang pada kesempatan pagi ini akan diwakili oleh guru saya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan kepada Pak Dirjen mewakili Menteri Agama mohon berkenan nanti meluncing gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya di akhir ini membacakan pantun. Ke Mekah membeli kurma. Kurma dimakan enak rasanya. Inilah kita Nahdlatul Ulama yang setia pada bangsa dan negara. Satu lagi. 7 dikurang 2, saya ulangi. 7 dikurang 2 sama dengan 5. 5 pemburu di dalam gua. Apa kabar sahabat Nahdlatul Ulama? Semoga hari ini bahagia semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di orang. Coba. Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Sahibul Wilayah, pimpinan kita, Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Pak Arinal Junaidi, beserta jajaran Forkopimda yang hadir, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan yang mewakili Forkopimda yang lain, beserta para kepala daerah, Bupati, Wali Kota se-Provinsi Lampung yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang baru saja dilantik, Kiai Shadiqul Amin selaku Rais Syuriah beserta seluruh jajaran Syuriah, juga sahabat Dr. Puji Raharjo, apa tadi bahasa Arabnya? Khairus Salim, beserta seluruh jajaran Tanfidiyah PWNU Provinsi Lampung, beserta seluruh badan otonom, muslimat, fatayat, pengurus-pengurus MWC se-Provinsi Lampung, yang saya hormati, ini yang satu pesawat dengan saya hampir kelewatan tadi. Pak Dirjen Bimas Islam yang mewakili Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kamarudin, tidak perlu saya sebutkan nama selanjutnya, cukup sampai Kamarudin saja. Para rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Lampung. Dari PBNU di sini juga ada beberapa kolega saya yang hadir. Ada Kiai Wahid Zamas, Kiai Muhyiddin dari jajaran Syuriah, dan juga ada Bapak Nur Hidayat, Wakil Sekjen, Bapak Nuruzzaman, Pak Marjuki, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu semuanya, daftarnya sudah disampaikan tadi oleh saya, copy paste saja. Dan tentu saja koordinator wilayah, ada PBNU yang merupakan koordinator Sumbaksel, ini senior juga di Provinsi Lampung, Profesor Muhammad Mukri. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat tertinggi di Provinsi Lampung ini. Dalam suasana yang saya menyampaikan selamat dan mabruk kepada seluruh jajaran pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang baru saja dilantik dan mengucapkan dan mengikrarkan baiatnya. Saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalid Stakuf, yang sesungguhnya beliau sudah azam untuk hadir pada acara pelantikan ini, tetapi ada agenda mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Ketua Umum Pengurus Besar ini insya Allah akan memperoleh penghargaan internasional. Yaitu Zayed Award for Human Fraternity, yaitu penghargaan yang dianugerahkan oleh sebuah yayasan independen, International Foundation, yang berada di Uni Emirat Arab. Dan nama Zayed Award ini diambil dari nama pendiri Uni Emirat Arab, yaitu Syekh Zayed An-Nahyan. PBNU memperoleh penghargaan ini atas concern, kepedulian, dan aksi-aksi nyata yang telah dibuktikan selama ini di dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan antar umat manusia. Ini sesungguhnya merupakan implementasi dari visi besar Nahdlatul Ulama yang sudah dicanangkan sejak awal mula kelahirannya, bahwa Nahdlatul Ulama itu lahir sebagai satu upaya dan ikhtiar konkret dalam rangka untuk mewujudkan misi Islam, yaitu misi rahmatan lil alamin. Kalau para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian menelisik kembali lambang Nahdlatul Ulama, di situ ada gambar bola dunia yang diikat dengan tali, dan seluruh bagian dari muka bumi itu dilintasi oleh huruf dot, yang dotnya melintas sepanjang jagat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan simbolisasi dan ekspresi dari tekad dan visi Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia sedunia, bukan hanya untuk lingkungan Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, tetapi untuk persaudaraan seluruh umat manusia. Dan itulah yang kemudian menjadi tema, dan itulah yang kemudian menjadi grand theme atau tema besar atau tagline dari kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2022 sampai 2027, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat itu adalah merupakan ekstraksi dari visi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi saya sebutkan, yaitu rahmatan lil alamin, yang saya kutip dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedangkan membangun peradaban itu juga merupakan ekstraksi dari sabda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang merupakan misi kenabian. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hari ini Nahdlatul Ulama telah memasuki usia yang ke-101. Pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ini dilaksanakan di tengah-tengah rangkaian peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-101 yang harlah ini dilaksanakan dengan sebuah tema, yaitu memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia. Tema ini sengaja dipilih oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memanfaatkan momentum peringatan ke-101 hari lahir Nahdlatul Ulama untuk memacu kinerja sekaligus untuk berpartisipasi aktif sebagai kesadaran politik warga negara Indonesia, yaitu untuk mengawal kemenangan Indonesia dalam pemilu yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Mari kita sukseskan peringatan harlah ke-101 ini dengan menggegap gempitakan kegiatan-kegiatan di seluruh pelosok Provinsi Lampung, baik oleh pengurus wilayah, oleh pengurus cabang seprovinsi Lampung, bahkan juga MWC dan ranting-ranting seprovinsi Lampung, sehingga gemanya menggetar di seluruh wilayah Provinsi Lampung ini. Dalam rangka memacu kinerja dan mengawal kemenangan Indonesia yang menjadi tema dari peringatan harlah ke-101 ini, maka kita harus melakukan sekurang-kurangnya 2 program besar dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah konsolidasi secara menyeluruh. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, adalah merupakan bagian dari 2 program yang menjadi gerakan utama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode 2022 sampai 2027 ini. Konsolidasi ini penting, terutama saya ingatkan kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik provinsi, cabang-cabang, MWC, dan ranting seprovinsi Lampung. Karena sebagai jamiah, sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama ini dari waktu ke waktu telah tumbuh dan berkembang sedemikian pesatnya. Baik dilihat dari segi jumlah struktur kepengurusannya maupun dari pertumbuhan jamaahnya. Dari segi struktur, NU sekarang memiliki tidak kurang dari 560 cabang di seluruh Indonesia, berikut pengurus cabang istimewa di berbagai belahan negara di dunia. Tidak kurang dari 7.000 majelis wakil cabang se-Indonesia. Dan hampir mencapai 80-an ribu pengurus ranting se-Indonesia. Ini merupakan jumlah dan size organisasi yang tentu saja harus dikelola, dimanage sedemikian rupa melalui program-program konsolidasi yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dari segi jamaah, ini juga lebih ekspresif lagi.
Dari waktu ke waktu jamaah Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan Nahdliyin itu berkembang sedemikian pesat. Kalau hasil pemilu tahun 55 bisa dijadikan sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui seberapa besar warga NU pada tahun 55, kita bisa menyebut angka 18% perolehan Partai NU pada tahun 55. Setelah puluhan tahun berlalu, menurut survei LSI pada tahun 2023, sekarang jamaah NU atau orang atau penduduk Indonesia yang mengaku, yang merasa dirinya sebagai bagian dari jamaah Nahdlatul Ulama itu sudah mencapai 56,9% dari total penduduk Indonesia. Ini ekivalen dengan sekitar 150-an juta penduduk Indonesia yang merasa dirinya sebagai warga NU atau bagian dari Nahdliyin. Tentu saja struktur yang sedemikian besar dan jamaah NU yang demikian banyak membutuhkan satu tata kelola jam'iyah dan konsolidasi menyeluruh yang harus dikelola sedemikian rupa agar organisasi yang tambun, yang besar ini betul-betul bisa memberikan khidmah secara inklusif dengan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa Indonesia, bahkan juga untuk persaudaraan umat manusia di dunia. Maka program besar pertama yang harus kita lakukan adalah konsolidasi secara menyeluruh. Organisasi yang baik adalah organisasi yang betul-betul terkonsolidasi secara baik. Bentuk dan wujud konkretnya dari hasil konsolidasi itu adalah koherensi organisasi. NU dengan segenap strukturnya itu harus koheren. Koheren itu artinya apa yang menjadi keputusan jam'iyah, apa yang menjadi keputusan organisasi itu dilaksanakan secara serempak dan serentak oleh seluruh struktur Nahdlatul Ulama. Apa yang menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memperoleh mandat dari muktamar itu harus diikuti secara sam'an wa ta'atan oleh PWNU, PCNU, MWCNU, ranting dan pengurus anak ranting seluruh Indonesia. Seluruh struktur NU harus tegak lurus sam'an wa ta'atan kepada apa yang menjadi kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Siap? Terima kasih. Kalau Lampung, insya Allah saya tidak ragu. Karena apa? Karena yang menjadi backbone atau tulang punggung dari konsolidasi itu adalah kader. Melalui program kaderisasi yang dilaksanakan selama ini, apakah itu PD-PKPNU, apakah itu PMKNU, dan nanti insya Allah ada AKNNU, ini akan menjadi backbone, akan menjadi tulang punggung dari proses konsolidasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat anak ranting, MWC, PWNU, sampai ke pengurus besar. Alhamdulillah, Lampung ini merupakan provinsi terbaik ketiga dalam kaderisasi. Yang pertama itu yang paling banyak menyelenggarakan kaderisasi khususnya PD PKPNU itu adalah Provinsi Jawa Timur. Kalau itu sudah maklum, karena memang NU pertama-tama lahir di Jawa
dan lebih-lebih di Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur terbaik dalam kaderisasi itu tidak istimewa, biasa saja. Yang kedua yang terbaik adalah Jawa Tengah, itu juga biasa saja. Karena Jawa Tengah itu adalah merupakan bagian dari awal kelahiran Nahdlatul Ulama. Kaderisasinya masif, pondok pesantrennya juga sangat banyak, sangat besar, itu biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah Lampung itu menempati posisi ketiga di dalam perkaderan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, saya tadi mendengar Ketua PWNU bikin pantun, saya mendadak bikin pantun juga. Ya. Beli tepung bikin kue. Enak sekali untuk disantap. Provinsi Lampung memang oke. Kaderisasinya betul-betul oke dan mantap. Ya namanya bikin pantun dadakan. Ini tentu saja adalah merupakan satu proses yang dibangun dari waktu ke waktu. Pak Puji dan kawan-kawan itu melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Prof. Mukri dalam kepengurusan sebelumnya, apa yang dirintis oleh kepengurusan sebelumnya lagi, dan seterusnya. Karena sebetulnya ini adalah merupakan kelangsungan dan keberlanjutan sustainability. Karena itu atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepengurusan PWNU Lampung periode sebelumnya, periodenya Prof. Mukri, yang dilanjutkan oleh Wan Jamaluddin, termasuk juga kepada pengurusan caretaker yang telah mengantarkan konferensi wilayah Provinsi Lampung dengan baik dan sukses. Alhamdulillah, kebetulan saya sendiri ketua caretakernya. Dibantu oleh beberapa teman yang lain. Sebagai apresiasi saya sebutkan di sini ada Prof. Alamsyah. Terima kasih Prof. Pak Safari Daud. Pak Solihin. Terima kasih. Prof. Ruslan Abdul Ghafur. Terima kasih Prof. Di samping Kiai Haji Muhyiddin Thohir selaku Wakil Ketua Caretaker yang telah mengantarkan terpilihnya Pak Puji Raharjo dan Kiai Haji Shadiqul Amin. Di tempatnya Pak Rektor, Kampus Umala. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan apresiasi juga kepada ketua dan seluruh jajaran pengurus wilayah NU Lampung yang sekalipun belum dilantik, belum mengucapkan baiat, tapi telah mempersiapkan suatu program besar yang menjadi salah satu program utama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode ini, yaitu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini satu model baru dalam pelaksanaan program. Kalau selama ini biasanya struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama itu melaksanakan program sendiri-sendiri. PB-nya bikin program sendiri, PW-nya bikin program sendiri, dan seterusnya sampai ke bawah. Bahkan kadang-kadang nggak nyambung antara arah program yang dilaksanakan oleh pengurus besar dengan pengurus wilayahnya. Bahkan lebih dari itu, ke depan kita menciptakan satu model program yang mengintegrasikan struktur
utama Nahdlatul Ulama dengan banom-banomnya. Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini melibatkan seluruh struktur utama Nahdlatul Ulama, baik PW, PC, MWC sampai ke ranting, dan juga mengintegrasikan badan-badan otonom yaitu Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU untuk melaksanakan program secara terpadu, terintegrasi, satu model yang ini untuk pertama kalinya kita uji cobakan. Untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan bisa menjadi model program Nahdlatul Ulama ke depan, di mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu mengintegrasikan seluruh struktur utama Nahdlatul Ulama dan juga badan-badan otonomnya. Termasuk juga melibatkan dan mengajak dalam satu kemitraan yang saling menghormati dan saling menguntungkan dengan mitra-mitra kerjanya. Apakah itu pemerintah daerah, mohon dukungan Pak Gubernur nanti, juga dukungan para bupati, wali kota seprovinsi Lampung, dan juga perguruan-perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, untuk bersama-sama menggerakkan satu gerakan nasional yang orientasi dan sasaran programnya adalah keluarga, untuk membangun keluarga maslahat, agar ke depan betul-betul kehadiran NU ini dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga anfa'ahum linnas itu betul-betul bisa diwujudkan melalui program-program terpadu yang akan digelar oleh pengurus Nahdlatul Ulama. Istimewanya, program ini baru akan di-launching nanti oleh Pak Dirjen mewakili Menteri Agama, tetapi satgas-satgasnya sudah terbentuk semua. Di provinsi, calon-calon di tingkat kabupaten dan kota, semuanya sudah terbentuk. Terima kasih Pak Ketua. Ini suatu gerak cepat yang betul-betul kami apresiasi. Mengapa perlu satgas? Mengapa perlu dibentuk satuan tugas di dalam pelaksanaan GKM NU ini? Ini adalah merupakan satu breakthrough, satu terobosan. Karena selama ini belum terbiasa NU itu melaksanakan program secara terintegrasi, memadukan struktur-struktur Nahdlatul Ulama dari PB, PW, PC, MWC, dan seterusnya, apalagi juga melibatkan badan otonom secara terpadu dalam satu gerakan bersama. Oleh karena itu, sebagai satu backup sistem terhadap pelaksanaan program ini, pada tahap awal kita bentuk satuan tugas agar program ini ada percepatan dan sekaligus mengawal agar bisa mencapai sasarannya secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mengembangkan pola program seperti ini, karena ini merupakan salah satu dari program strategis yang dikembangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira itulah beberapa hal penting yang dipesankan oleh Ketua Umum Pengurus Besar kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh hadirin pada acara yang insya Allah mubarakah ini, yaitu pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Saya titip PW Lampung kepada Pak Gubernur, dan juga titip PC Lampung kepada Bupati Wali Kota seprovinsi Lampung untuk membangun kemitraan yang harmonis sehingga berjalan seiring untuk bisa mengembangkan program dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Lampung. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Arinal Junaidi, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Fil Komarudin, Wakil Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Amin Said, para anggota DPR RI, apa saya sebut dari partainya atau namanya, karena ini beragam. Kalau ada kegiatan NU kumpul. Baik, kalau gitu anggota DPRI dari Pak, mana tadi ya? Pak Kadapi, kemudian Pak Bustami, DPD RI, atau dan seterusnya. Kalau DPD si apa? Hah? Ya. Karena saya sering berhubungan dengan kakaknya, jadi adiknya lupa. Jangan marah, memang mau ketemu saya kan 1-2 hari ini. Ya, insya Allah. Yang saya hormati Ketua NU Provinsi Lampung, Ketua Muhammadiyah. Setiap acara keagamaan saya harus absen berdua. Kalau hadir semua, saya sangat bahagia. Seterusnya silahkan dicerna sendiri. Yang saya hormati para bupati, wali kota. Mudah-mudahan bupati, wali kota yang masuk pengurus tidak punya kepentingan lain, tapi punya nilai-nilai NU. Kalau gitu saya stop saja, takut kelancaran ngomongnya, saya juga balas pantun. Pergi ke sekolah belajar berhitung, pulang mengaji di dekat kampung. Selamat datang di Provinsi Lampung, semoga sehat dan selalu beruntung. Maksudnya yang datang ini Pak Dirjen, Ketua Umum, kan gitu loh. Tapi kalau yang NU memang nomor 3 kita di Indonesia. Siapa dulu dong? Kanwil Agama merangkap Ketua NU. Ini Pak Dirjen, Pak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, kalau dia ada perlu dia pakai Kanwil Agama Pak dengan saya. Baru dia teruskan bahwa sebagai NU-nya. Mengawali sambutan ini, marilah kita tidak selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas perkenannya lah kita selalu dalam keadaan sehat dan bersama-sama menghadiri pelantikan pengurus wilayah NU Provinsi Lampung masa hikmat 2023-2028 dalam keadaan sehat. Ternyata saya juga kena ini penyakit Wakil Ketua Umum dan Ketua NU. Yang saya hormati Kapolda dan Danrem. Saya lupa, ini nggak kita sebutkan, sebab Pak Wakil Ketua Umum merasa aman nyaman di Lampung ini tidak lepas dari koordinasi kami, Pak. Dan ini terbukti di dalam Muktamar NU kita berjalan dengan baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat maupun pengikutnya. Semoga kita
yang hadir di sini selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudara sebagai pengurus wilayah NU Provinsi Lampung. Semoga saudara-saudara yang baru dijadikan atau dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan dan misi besar NU dalam membina umat dan memajukan bangsa, khususnya NU Provinsi Lampung. Tadi ada yang menyebut Mbak Nuni. Saya juga harus menyebut, yang saya hormat Wakil Gubernur, tidak ada persengketaan antara saya dengan beliau. Ini saya jelaskan kepada NU, karena saya juga NU, tapi tidak ada tulisannya. Beliau mundur persiapan ke depan demi kepentingan. Tolong dibaca sendiri. Dan beliau meyakini bahwa saya bisa menjalankannya, dan saya ikhlas, silakan, tapi awas kalau tidak berhasil. Oleh karena itu, beliau sudah berkerudung hijau. Saya juga minta kepada teman-teman yang hadir untuk didorong, karena kita memerlukan diplomat atau petugas atas nama daerah untuk kepentingan nasional. Lebih dari itu tolong dibaca sendiri ya. Udah kan Mbak Nuni, udah saya sampaikan? Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, jika Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua sejak berdiri lebih dari 1 abad lalu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, dalam rentan perjalanan 1 abad tersebut banyak perkembangan kemajuan yang dialami oleh NU, baik dalam bidang program dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga dalam politik kebangsaan, bahkan dalam kontribusi membangun peradaban dunia yang damai dan harmoni dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi saya tambah lagi, yang saya hormati, Pak Mukri. Saking banyaknya ini tokoh-tokoh NU, jadi nggak sempat sebut ini. Kalau saya nggak sebut, beliau ngambek nanti, karena beliau juga ketua MUI dan pernah rektor di sini kan. Nah, rektor Unila, rektor UIN. Kalau Kadapi udah nggak usah, karena saya tadi anggota DPR-nya kan. Wakil ketua DPR provinsi yang saya hormati. Pelantikan pengurus wilayah NU Provinsi Lampung saya harapkan menjadi ruang konsolidasi penguatan organisasi NU Provinsi Lampung. Saya yakin para pengurus yang baru saja dilantik memiliki komitmen dan dedikasi tinggi untuk melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Masa hikmat yang baru diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat toleransi antar umat beragama, dan memajukan pendidikan Islam di Lampung. Ini sungguh kita rasakan dan harus kita akui, karena Lampung terus terang dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam kepentingan-kepentingan lainnya, tapi kita termasuk provinsi yang sejuk, provinsi yang aman, provinsi yang nyaman. Ini tidak lepas dari perjuangan dan upaya-upaya Nahdlatul Ulama bagaimana kita menjadikan negara kesatuan yang penuh dengan hikmat. Nah, oleh karena itulah
Apa yang saya sampaikan ini saya harapkan perlu kita perjuangkan karena kita dalam waktu dekat akan menghadapi situasi yang menurut saya secara serentak ini baru pertama kali, Pilpres, Pileg maupun pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Saya mengajak agar kita, walaupun kita akan laksanakan secara serentak, tapi tugas dan kerja seperti apa yang harus kita perjuangkan, kita amankan. Karena bagaimanapun juga yang menang adalah saudara, yang kalah adalah saudara. Tetapi kita dituntut untuk menunjukkan demokrasi yang berkeadilan. Saya berharap ini bisa kita lakukan. Saya ingin bersama-sama PBNU, pengurus NU untuk betul-betul bisa menjalankan ini secara baik. Saya juga berpesan kepada pengurus NU untuk terus melanjutkan perjuangan NU dengan berpijak pada nilai dan semangat pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menebar rahmatan lil alamin sehingga kita dapat hidup rukun, aman, damai guna mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Bersamaan dengan pelantikan pengurus wilayah NU Provinsi Lampung, hari ini juga dilaksanakan launching Gerakan Keluarga Maslahat NU atau GKMNU yang merupakan program yang diluncurkan oleh pengurus besar NU, di mana GKMNU ini memiliki misi mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia, khususnya keluarga NU dengan hikmat yang solid dan terintegrasi. Pak Dirjen, Pak Wakil Ketua Umum, saya punya program yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi sumber dananya dari zakat. Saya akan melibatkan NU dan Muhammadiyah karena kita harapkan ini merupakan satu upaya yang memberikan jalan ke depan supaya bagaimanapun juga tidak bisa Lampung dibangun oleh pemerintah, tetapi peran pengusaha, rakyat, termasuk organisasi, wabil khusus organisasi keislaman, karena rakyat Lampung ini dari 9,3 juta, 90% bahkan lebih umatnya Muslim, umatnya Islam. Jadi akan lebih mudah apabila kita lakukan secara bersama. Dengan harapan kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan lebih dari itu kita akan menjadi lumbung ternak pada masa yang akan datang. Gerakan ini berfokus pada hajat dan keluarga Indonesia seperti pencegahan stunting, bimbingan keluarga, memberdayakan ekonomi keluarga, kesehatan, dan program lain yang menyentuh keluarga Indonesia. Ini pun sudah kita lakukan dan oleh karena itulah saya sangat berharap dukungan dari rekan-rekan NU, tapi saya sudah dipesan oleh Wakil Ketua Umum agar NU jangan kau tinggalkan, jangan kau abaikan, bantu. Insya Allah akan saya bantu. Begitu juga Muhammadiyah akan saya bantu. Jangan ada kecemburuan di antara kita. NU saya bantu, Muhammadiyah saya bantu. Mengingat GKMU selaras dan dengan program pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan keluarga sejahtera, keluarga sehat, keluarga terdidik, dan keluarga moderat, serta cinta lingkungan. Inilah yang mungkin salah satu yang harus kita lakukan secara bersama. Saya berharap
Gerakan Keluarga Maslahat NU ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup kita pada masa yang akan datang. Saya kira karena Pak Dirjen sudah ngelihat jamnya terus, beliau akan berpamitan, akan kembali, karena pesawat tidak akan mungkin nunggu Dirjen, tapi Dirjen yang harus cepat menyesuaikan. Saya akhiri saja sambutan saya, Pak. Tapi saya tutup dengan pantun, kembali. Bertemu saudara di hari Rabu, dibawakannya buah pepaya. Mari kita sukseskan GMK NU, bersama NU Lampung maju berjaya. Bersihkan diri dengan berwudu, azan berkumandang tunaikan sholat. Selamat bertugas pengurus NU yang baru. Mari bersinergi untuk kesejahteraan rakyat Lampung. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.